Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Santri Veteran. Hari ini kita mengambil tema yang luar biasa berbeda. Hari ini kita akan mengulik sejarah-sejarah keris bersama pegiat keris, yakni Kang Tri Anjar Waluyo, biasa dipanggil dengan Kang Anjar. Oke, daripada kita penasaran nih, karena saya juga kurang begitu paham dengan keris, langsung saja kita sudah menghadap dengan keris banyak. Sebenarnya apa itu keris, kemudian asal muasalnya keris, karena biasa disebut itu keris sebagai budaya khasnya Nusantara Indonesia. Nah, Kang Anjar, ini kan seperti yang diketahui dari masyarakat, itu keris itu budaya khasnya Nusantara yang sudah ada itu sejak tahun ratusan tahun yang lalu, 18-an lah. Nah, asal muasal keris itu bagaimana, Kang? Kalau menurut pemahaman saya atau cover yang saya dapat selama ini, bahwa asal muasal keris itu sebetulnya sudah jauh hari sebelum Masehi, bahkan di beberapa babat, beberapa serat, bahkan juga di beberapa artikel itu, bahkan di cerita-cerita Ramayana maupun Mahabharata juga sudah populer itu yang namanya senjata-senjata atau keris atau apa tuh sanaji ya, kalau kita menyebutnya untuk teman-teman penggiat dari kebudayaan keris ini. Saya pikir itu jauh hari sudah lama. Tepatnya tahun berapa itu kurang teridentifikasi. Nah, ini kan di rumah Kang Anjar ini banyak sekali keris-keris. Kenapa Kang Anjar ini kan udah termasuk manusia yang di era sekarang, udah termasuk di era generasi Y atau sudah Z, ya, begitu. tapi masih menyimpan segini banyak keris, mencintai budaya-budaya ini. Motivasi saya itu sebetulnya, saya menyukai keris itu belum lama. Terus terang saya belum lama, tapi saya punya keris itu peninggalan itu sudah lama, sekitar 10-12 tahun yang lalu. Itu peninggalan dari moyang saya, mbak saya, dipasrai. Terus kemudian karena saya merasa dipasrai oleh keris, maka saya harus juga memacu atau mencari kabar gitu. Aku nek duwe, ini mohon maaf bahasanya campur Jawa. Kalau saya punya keris kemudian saya tidak bisa rukti, nggak bisa rawat, nggak bisa rumah, itu ya apa? Nah, karena dengan berangkat dengan motivasi itu, maka saya juga akhirnya belajar bagaimana keris, apa itu keris, kemudian digunakan untuk apa, terus kemudian bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya, atau itu hanya sebagai apa gitu kan. Itu yang akhirnya mendasari saya, memotivasi untuk akhirnya saya bermain dolanan keris ini kayak gitu kan. Ini keris ini semua didapat dari nenek moyang atau memang dikumpulkan atau memang dari mana? Karena ini ada berapa jumlah keris di sini? Ya kalau tepatnya sih mungkin sudah hampir lebih dari 300-an, cuman masih ada yang di sana, di ruangan depan, di lemari, yang saya pasang-pasang di tempat-tempat tertentu, itu ya sekitar 300-an kan. Motivasi saya itu dulu menjadi pengumpul keris, tapi bukan hanya sebatas untuk saya kumpulkan terus menjadi kebanggaan diri, enggak, saya tidak, itu motivasi saya. Awal-awal itu saya itu lihat di video, lihat di film-film, lihat di tausiah yang notabene itu seolah-olah keris ataupun benda-benda atau sanaji itu dianggap sesuatu yang betul-betul, ya memang ada sakralnya, sisi sakralnya, tapi saking sakralnya itu mereka itu malah justru mendeskripsikan ini dekat sekali dengan syirik, dekat sekali dengan musyrik, atau bahkan kadang-kadang memandang sebelah mata. Padahal ini adalah warisan leluhur kita yang diluhur, yang pertama. Yang kedua, bahkan UNESCO pun sudah mengakui loh bahwa keris itu ya cuma satu-satunya di wilayah Nusantara ini, tidak ada duanya. Sebab yang saya tahu, senjata yang bertekstur, berbahan dasar pilihan, bertekstur pilihan, dengan bentuk juga yang pilihan juga, dikerjakan dengan detail, itu di dunia itu hanya tiga jenis. Yang pertama itu Damaskus itu khas pedang daerah Timur Tengah sana, Arab, daerah itu Damaskus itu
ketajamannya juga luar biasa. Yang kedua itu keris yang ada di Nusantara ini. Yang berikutnya katana suam atau samurai itu yang dari Jepang. Loh, berbeda. Di Jepang itu ada katana atau ada samurai. Mereka betul-betul menghargai warisan leluhur nenek moyang mereka, ya kan? Sangat menghargai. Padahal di satu sisi kita juga punya keris. Kalau kita uji quality, uji perlakuan terhadap itu, saya pikir manusia Jawa atau orang-orang Jawa, orang-orang yang ada di Nusantara ini jauh lebih detail lagi. Sebab mulai dari pembikinannya aja sudah ada upacara selamatan, pendurengan, dan doa-doa yang dibaca, terus pemilihan bahan, terus nanti ada proses pembuatan pojok, jadi pembersihan besi-besi yang calon akan digunakan untuk menjadi pusaka itu bagaimana, itu harus dibersihkan dulu, diselawati dulu, disolawati, dan lain sebagainya. Itu tatarannya banyak sekali. Terus kemudian setelah dari sana pengerjaannya ditambah besi ini, bahan ini, itu tidak lepas dari doa, tidak lepas dari ikhtiar para sesepuh, tidak lepas juga dengan budaya selamatan dan lain sebagainya. Akhirnya terbangunlah sebuah bentuk atau dapur keris. Itu karya yang betul-betul wow. Boleh ditunjukkan yang dari nenek moyangnya yang mana ini keris? Ini yang dari sebagian dari nenek moyang sebenarnya saya cari dari mbah saya, dari mbah saya ya. Nah, saya carinya dulu. Saya dapatnya itu macam-macam, Mbak. Ada yang langsung dari mbah saya. Terus karena saya sudah semakin senang, semakin sayang dengan pusaka itu, mohon maaf ini ya, saya ambil ini. Banyak sekali pemirsa. Ini hanya sebagian, mungkin bisa untuk saya lihatkan. Tapi mohon maaf, ini tujuannya bukan untuk pamer ataupun apa, namun lebih pada kita menggali sejarah, untuk melihat edukasi. Kenapa toh dengan keris, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu loh. Saya miris kok lihat video, lihat tayangan-tayangan di TV dan lain sebagainya, itu pusaka seperti ini dihancurkan, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, di dan lain sebagainya. Buat saya ini bid'ah, memang bid'ah ini. Buat saya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Mbah-mbah sepuh dulu, mbah-mbah kita dulu itu jauh sudah lebih apa ya, lebih angsari mipili gitu ya, lembut sekali, betul diakulturasi antara ini keberagamaan, ini wilayah kebudayaan, ini wilayah seni, dan ini wilayah identitas diri. Itu betul-betul sudah betul-betul dipilah-pilah dan betul-betul sungguh luar biasa menurut saya. Nggak bisa sebut sampai saking banyaknya, Mbak, bingung ini mau ngambil. Salah satunya, ini salah satunya ya, ada 3 beberapa. Ini namanya keris. Ini keris ini namanya tilam upih. Iya, tilam upih. Pembuatannya seperti ini, pakai besi bulosani. Ini pembuatannya. Ini namanya rician, ini dapur, ini jejer keris, sebuah keris. Nah, keris itu tidak serta-merta hanya sebatas sebagai senjata tikam saja, namun keris juga difungsikan sebagai identitas para raja, senopati, abdi dalam dan sebagainya. Tentunya kerisnya juga berbeda dengan keris yang dimiliki oleh orang-orang umum, orang-orang masyarakat awam, pasti berbeda. Nah, artinya di depan saya ngomong bahwa keris adalah identitas, maka ada satu keris namanya punyanya keris Sultan Agung waktu itu, beda dapurnya loh, berapa itu hanya beliau yang punya, dia yang punya, dan masyarakat kasta di bawahnya itu seolah-olah jangan sampai memakai keris atau menyamai yang dapur beliau, sebab itu adalah identitas seorang raja gitu.
Ya sebagai anak, mana halnya kalau hari ini kita pakainya Android, mungkin orang-orang dulu pakainya Kris ini. Begitu. Jadi contohnya begini. Ini titah sang raja ya. Sing sapa wong ngerti keris iki, sak temene wong sing nggawa keris kuwi ya iku abdiku. Nah, ngoten niku lho. Contohnya begini. Sultan Agung memberikan mandat kepada Senopati untuk melakukan sebuah tugas negara, kan gitu. Nah, Sultan Agung hanya cukup hanya cukup memberikan mandat itu lewat ini stempelnya. Ini stempel atau keabsahan atau kelegalan seorang untuk menjalankan tugas bahwa itu adalah tugas yang diemban, yang didapat dari seorang raja. Buktinya apa? Bukti ini lho kerise. Iki kerise rojo. Iki diatur ke aku. Saya membawa sebentar karena saya sedang nemu dawuh. Contohnya misalnya ada peperangan di sana, Pak Senopati berangkat untuk menyelesaikan konflik di sana, dia bawa keris ini. Titah raja, misalnya. Semua tunduk karena orang yang tahu dia bawa keris, itu kerisnya raja. Itu loh saya katakan identitas. Salah satunya itu. Yang kedua, banyak faktor-faktor yang sebetulnya keris itu kalau kita kaji mendalam dari sisi sejarah, dari sisi filosofi, dari sisi yang lain, kemanusiaan, filsafat itu banyak sekali. Maka saya juga miris ketika di pengajian tertentu ya, mohon maaf, di tayangan-tayangan TV tertentu bahwa keris itu itu begini, lebih membawa kemadharatan. Tergantung siapa yang bawa dan tergantung bagaimana dia penggunaannya dan untuk apa keris itu. Ya kita sudah tidak zaman sih kalau kita bawa ini terus kemudian kita bawa ngalor ngidul, kita bawa nampaknya ya dianggap mungkin kita bisa kena pasal sajam atau mungkin kita dianggap agak kurang waras begitu. Namun sebetulnya saya berupaya untuk kita mengajak pada orang-orang untuk ayo kita selamatkan ini budaya leluhur kita. Ini budaya leluhur kita, mari kita minimal kalau kita membuat sudah tidak bisa, minimal kita merawat yang sudah ada, kita lestarikan, kita ambil hikmahnya, ceritanya apa dong, kenapa keris itu ada yang lurus, ada yang liku. Ini tidak hanya berdapur yang lurus saja. Mohon maaf, sebentar ya, saya yang dapur itu agak memiliki look ya katakan. Yes. Itu lurus. Yang ini mungkin dapurnya look. Kenapa look? Tadi beda kan teksturnya. Yang tadi lurus, yang ini berliku-liku. Ini ada maksudnya. Tidak serta-merta dia bikin itu kurang ngawut orang dulu itu. Jadi serat sekali dengan nilai-nilai sejarah, serat nilai-nilai filosofi. Lo itu dari kata penjaluk. Penjaluk itu adalah penyuwunan. Kalau bahasa kita yang tren adalah doa. Maka seberapa banyak penjaluk musik? Penjaluk yang mintanya kemana? Orang mbak keris itu belengker yang bawah atau ke kanan atau ke kiri, nggak ada kan? Nggak ada. Atau bingkong tetap ke atas, dia semakin ke atas mengecil turun. Artinya apa? Bahwa kita manusia, fondasinya di sini mintanya kepada Tuhan. Saya megang keris, saya nggak nyembah keris loh, saya nyembahnya tetap Gusti Allah. Tapi ini sebagai lambang pengingat kita, sebagai wasilah bahwa mbah-mbah dulu itu sudah memberikan wejangan, memberikan kalau dalam bahasa Jawa ater-ater garis besar. Ater-ater ini begini loh, nyapa totek nganggur lo iki, nyapa totek nganggur lo itu tidak hanya lo banyak, ini lo berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini lo 9, ada yang lo 1 gambar muruf, ada lo 3, ada lo 5, semua lo itu ganjil. Semua lo itu ganjil, tidak ada lo itu benar, itu tidak ada dalam dunia keris itu. Lo itu semuanya ganjil. Lo 1 gambar muruf atau huruf yang dilah, dari namanya saja kita sudah bisa huruf yang dilah berarti dia teguh keyakinannya, imannya teguh, harusnya begitu. Jadilah manusia yang teguh imannya, yang selalu waspada, yang selalu dan lain sebagainya. Terus kemudian kenapa harus lo 3 untuk jangkung?
dalam bahasa Jawa jangkung itu berangkat dari kata jinangkung. Jinangkung itu terkabul. Dalam bahasa kita itu terkabul. Maka itu penyuwunannya dengan nuktika itu supaya permohonan kita itu dikabulkan. Dengan cara apa? Yuk kita berusaha. Yuk ada niat, ada kemauan itu niat, ada kemampuan, enek sangune, ada sangune. Modalnya untuk belajar kan sama kalau kita runut dari ilmu agama bahwa cara-cara mencari ilmu apa? Satu niat, yang kedua ridho, yang ketiga ada dan sebagainya kan. Kita berarti mbah-mbah dulu itu sebenarnya sudah jelimet, sudah mipili, sudah betul-betul mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama, kebudayaan dan lain sebagainya lewat sebuah benda, yaitu namanya keris. Sekalipun dalam wujudnya keris ini adalah senjata tikam untuk perang. Namun ada juga keris itu sebagai ageman. Ageman itu adalah istilahnya, ada istilah bahwa agama itu kan ageman, baju. Kita pakai baju mana? Kita pakai baju muslim karena kita muslimah. Islam itu baju. Nah, orang Jawa, agemannya orang Jawa ya Islam terutama budaya. Itulah orang Islam. Gitu tampaknya ada. Gitu. Ini asal apa ya? Kan ada mungkin ada yang dari luar Jawa atau dari Pacitan, Ponorogo atau mana? Dari keris-keris ini. Insya Allah selama ini saya masih berupaya untuk mengumpulkan keris-keris yang notabene tersebar di wilayah Kabupaten Pacitan. Kenapa dengan keris ini? Kalau saya nanti menemukan dapur ya, jenis-jenis keris ada lurus, ada loop, itu namanya dapur. Kalau misalnya saya nanti menemukan dapur-dapur keris berbeda atau aneh, atau misalnya ada dapur tertentu berarti dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau kita menemukan orang-orang tertentu berarti siapa beliau? Siapa? Ya setidaknya keris-keris ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk dalam menggali sejarah, itu termasuk data primer siapa yang kagungan ini untuk menggali sejarahnya. Ini keris ini dulu pernah diagem misalnya ini hanya misalnya pernah diagem Kanjeng Jimat, atau pernah diagem Yagan Ketung, atau pernah diagem siapa dan sebagainya, semakin turun temurun dan lain sebagainya. Berarti ini agemane ini kurang lebih begini loh. Sebab orang dahulu itu bisa dilihat karakter, bisa dilihat kemauan, tekadnya, cita-citanya itu dari sebuah keris. Kok bisa? Nah, begini ceritanya. Menarik kan? Menarik sekali. Kok bisa menjadi? Jadi dalam beberapa literatur dan catatan sejarah, orang yang datang ke empu atau orang pembuat keris itu namanya Mbak Empu ya. Orang datang, Mbah yen pangapunten dalam sunan menika sak tersebut ndang pesan haji awujud keris. Katakan, saya datang ke sini untuk membuat keris Mbah Empu. Katakan begitu. Oke, kalau begitu keris yang bagaimana? Tentunya yang lebih tahu itu adalah Mbah Empu. Sebab dia dengan meminta memesan sebuah keris itu harus baik. Akan kamu bikin untuk apa keris itu? Perlengkapan perang, identitas, atau hanya pelengkap dan aksesoris dan gagah, atau memang arep gawe piandel. Piandel itu dalam bahasa Jawa sifat kandel. Piandel sifat kandel untuk pegangan cara dalam bahasa Arab mungkin bisa dikatakan aziman dan lain sebagainya. Itu artinya untuk pegangan hidup kayak begitu. Jadi nanti ketika dia ngomong sama Mbah Empu itu, Mbah saya pesan, saya tuh seorang misalnya katakan saya tuh seorang pejabat, saya kepengen rakyat saya makmur, aman, tentrem, guyup dan sebagainya. Maka Mbah Empu, nggih, kula tampi, silahkan datang lagi hari apa yang sudah ditentukan Mbah Empu. Artinya itu nanti persiapan jenengan bawa borampe itu perlengkapan untuk selamatan dulu. Nah, jadi nanti Mbah Empu setelah dipesan ini
Tidak serta-merta langsung ambil besi potongan terus dibikin keris, tidak seperti itu juga. Lalu Mbah Empu datang, masuk ke ruangan khusus, dia semedi, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, katakan itu kalau kita bahasakan ya, kalau boleh kita bahasakan begini. Ini ada permintaan mendadak sebuah keris untuk namanya si Fulan. Si Fulan ini adalah pekerjaannya begini untuk ini. Maka dia menunggu ilham dulu. Sebelum ada ilham itu dia tidak mungkin dia bikin. Itu dalam beberapa catatan, serat sejarah. Ini sudah berbeda lagi dengan konsep keris sebagai estetika keindahan loh ya. Orang yang pesan hari ini kalau di tempat-tempat tertentu hari ini pesan nanti sore jam 4 jadi itu ada juga. Cuman kalau kita ngomong tentang tentunya asal kenapa kok keris banyak dan beda-beda itu begitu. Jangan dulu loh maksudnya. Tapi setelah proses itu ilham datang, maka keris yang cocok nggih jenengan niku keris sing ngeten iki baiknya seperti ini. Terus kemudian saya mulai membikinnya tanggal sekian. Ini kita adakan selamatan juga bareng-bareng semua orang diundang, Mbah Empu, Mbah Panjak, asistenku itu. Terus yang mau bikin itu diundang selamatan bareng-bareng, munajah, memohon doa kepada Tuhan agar nanti dalam mulai pengerjaan awal sampai akhir itu tidak ada gangguan. Begitu. Ya seperti yang pernah ditulis dalam beberapa babat Ken Arok dengan siapa itu? Empu. Masih ingat sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Singosari. Nah, itu kan dia pesan keris, kemudian karena dirinya untuk keris itu untuk kejayaan, untuk ketidayan, untuk dan lain sebagainya. Karena dia tidak sabar, maka Mbah Empu itu ditekan terus. Saking akhirnya sudah kesabarannya memuncak, sampai keris setengah jadi diambil, malah justru Mbah Empu dibunuh juga. Nah, Empu masih hatinya saya kurang memahami terkait. Iya, betul menapa. Nah itu kajian-kajian itu tertulis. Itu kajian-kajian itu kisah-kisah dan Arok kenapa. Artinya dari sana bisa kita tarik kesimpulan bahwa seorang yang akan membuat keris itu tentunya juga dia akan lapor dulu. Ada Mbah Empu yang bikin keris. Tentunya Mbah Empu itu juga mencocokkan ini karakternya begini. Karakternya lemah lembut, karakternya dia agak keras, ini orangnya agak begini, itu disesuaikan dengan karakter. Maka tidak hayal ketika dalam keris itu juga akhirnya membawa karakter masing-masing dulu pemulihnya. Menarik sekali kalau mengulik tentang keris ini dan banyak sekali. Mungkin kalau disebutkan satu-satu ini tadi kerisnya apa ini nggak selesai dalam kurun waktu 1 hari. Mungkin ada lain lagi yang keris yang menarik untuk diulik di sini. Itu jadi gini, pusaka ya. Kalau orang Jawa mengatakan tosan aji atau wesi aji. Apa itu wesi aji? Wesi sing aji. Artinya podo-podo wesi ora kabeh ki aji. Nek wesi sendok, nek wesi arit, nek kampak dan sebagainya. Tapi ini ada besi yang karena aji, saking ajinya dia diperlakukan khusus. Diperlakukan khusus, mendapat tempat khusus dan bahkan dibawa kemana-mana. Maka dikatakan wesi aji. Nah, wesi aji itu banyak sekali. Ada keris, ada pedang, ada tombak, ada bujang, ada kan macamnya banyak sekali. Tergantung wilayah tempat masing-masing. Kalau wilayah Jawa Barat nanti ada bujang, terus Jawa Kuno ada budi, nanti ada keris mulai betok sampai tombak, itu semuanya itu Jawa. Bukan, maksud saya itu jenis-jenis pusaka yang dilatar belakangi karena tempat di mana dia bahkan gini kok, keris khas Mojopahit dengan keris buatan di era Mataram itu berbeda, khas, ada ciri masing-masing.
Nanti keris bikinan Tangguh Mediun, Tangguh mana, itu juga beda lagi. Ini keris Jawa Baratan, itu beda lagi dengan keris Jawa Timuran. Itu khas, mereka khas. Dan dengan keris itu ketika orang bawa keris yang Pangapunten kan selalu dibawa kan, ditenteng dan sebagainya. Oh ini orang Jawa Tengah, oh ini orang Jawa Timur, mungkin gitu. Karena keris, tombak dan lain sebagainya ada pakem, ada kaidah-kaidah tertentu untuk membuat yang tidak ngawur. Misalnya kayak begini ya, ini pengenalan saja nih. Ini namanya deder. Di dalam deder ini besi, ada besi panjang ini sebagai ini tengahannya keris. Ini ada begini ornamen-ornamen yang ada ini ternyata ini sudah pakem. Memiliki sisi filosofi tertentu. Ini maksudnya ini kayak gini Putri Kinurung, oh ini ada deder, oh ini batuk, ini bun-bun dan lain sebagainya. Ini dikatakan seperti kepala satu kesatuan tubuh anatomi tubuh manusia. Ini bun-bun, ini batuk, ini geger, ini sudah ada semuanya. Geger ini maksudnya tegesing ini, batuk ini tegesing ini, Putri Kinurung ini tegesing ngeten. Dan ini detail rinciannya. Ini baru handle-nya loh ya. Baru handle atau deder kalau dalam bahasa Jawa. Belum lagi sampai ke wilah. Ini wilah namanya ya. Nah, wilah itu sendiri itu di sini ada rincian di sini dapur. Dapur ini sekian. Maaf ini sekian ya. Sekian ke bawah ini namanya dapur. Kalau yang ke atas. Nah, ini ke atas ini tidak untuk diteliti. Tidak untuk jadi bahan pertimbangan. Soalnya semua keris rata-rata kalau lo itu sini ke atas sama. Nah, sini ke bawah beda. Karena di sini nanti mulai ada gonjo, ada geneng, ada lambe gajah, enek dingil, enek kembang kacang, enten geneng dan lain sebagainya. Oh iya, kalau diperhatikan seperti beda. Gading gajah. Ini mohon maaf ya sebentar ya. Ini sama lo ya, saya nggak ngambil lo lagi yang lain. Ini ada lo lagi. Sebetulnya Mbak, kalau kita membahas tuntas tentang dunia pakerisan, ya saya ilmu saya atau kawruh saya belum ada baru sedikit sekali dibanding para beliau-beliau yang senior di sana. Cuman setidaknya ini secara umum saya menyampaikan bahwa keris itu seperti itu. Ini begini. Sekilas sama, tapi betul-betul berbeda. Sama kan? Ya. Ini dapur keris ya Sempolo yang hitam juga campur. Nah, beda kan? Loknya juga beda. Loknya berbeda. Satu, yang kedua, semua ada gonjonya. Semua keris ada gonjo. Ini gonjo ini. Garis yang bawah bantalan untuk wilah ini namanya gonjo. Kenapa kok ini enggak nyelkanti, ini nyelkanti dan lain sebagainya? Ini jeneng. Karena masing-masing keris ada jenengnya dari jenengnya Asmo Pinarya Joko meninggal. Nah begitu. Dan ini baru pengenalan wilah. Belum lagi ada selorok, ada kadet, ada pijitan, ada busen, ada lis, ada tengahan, ada enten pucuk. Nah semuanya itu mengandung filosofi. Artinya mbah-mbah kita wajar kalau ini tuh hari ini sudah dinyatakan UNESCO sebagai warisan leluhur dunia yang non benda. Ini bisa dikatakan benda tapi juga bisa juga dikatakan setengah benda. Karena mau tidak mau dari sisi lain ya ada sesuatu yang itu nanti tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah tentang apa dong terus sebenarnya ya seperti inilah keris. Tapi ini kalau dilihat dari bentuknya kan hampir sama atau hampir mirip. Apakah ini sama-sama dari kota tertentu atau sama-sama dari? Oh begitu. Ya. Begini, itu mungkin saya menangkap pertanyaan mbaknya itu sudah lebih pada ciri-ciri khusus buatan mana. Iya. Saya pikir begini, setiap kerajaan itu memiliki ciri khusus sendiri-sendiri dalam pembuatan pusana aji khususnya keris. Karena berbeda empu,
ini era Majapahit, katakan era Majapahit begini, era nanti Singosari lebih begini, lebih menonjol sisi apanya. Itu tadi mulai dari deder sampai villa sampai nanti warongkonya pun berbeda semuanya. Terus kecondongan tegaknya keris ini kan beda. Ada yang agak lurus ini, ada yang agak lengker, ada yang lengker sedikit, agak nekuk gitu loh. Ininya sisi yang ininya agak nekuk. Ini namanya condong lele. Condong lele itu juga macam-macam juga. Iki sing bantolo, sing rada bantolo gunane apa biasane sing ngagem sapa. Oh iki Kartika sing ngagem sapa. Oh iki dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita gambar, kita panjang sekali ini tidak cukup 2 semester lah untuk ngambil. Panjang sekali. Dan penuh filosofi banget untuk keris-keris ini, mulai dari ininya tadi apa namanya? Aluknya, rinciannya. Yang dipegang, kemudian ada ininya, tutupnya apa? Nah, ini tutupnya sekarang ya. Iya. Ini warongko. Warongko. Pernah dengar kalau kita dengar wayang itu warongko manjing curingo. Warongkonya ini, curingonya ini. Jadi setiap warongko itu sama persis dengan apa yang di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa batin manusia itu lahir batin itu kodoh. Nek lahirnya ngomong A, batinnya ngomong B, berarti kan munafik gitu. Ya, nggak jujur kan? Terus itu mengajarkan kita untuk jujur. Sebab warongko manjing curingo. Ini keris saya yang satu ini sama-sama loopnya, sama-sama besarnya, sama masukkan ke sini, tidak pernah akan masuk. Kita coba ya, nggak apa-apa, tidak pernah akan masuk. Karena tidak sesuai. Loh, baru segini sudah nutup. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya. Loh, kalau yang tempatnya masuk nggak? Masuk. Nah, dan di sini presisi. Iya kan? Iya. Nah, ini namanya warongko. Ininya pendok, yang besinya kuningan ini namanya pendok. Dalamnya besi pendok ini ada kayak kayu, bentuknya seperti pendok ini. Itu namanya gandar. Belum lagi gabelan mana ininya. Gabelan. Ini. Nah, ini kok dia nggak ngadram. Bentuknya ini loh. Nah, ini kok kayak gini ya. Itu berbeda-beda, ada maksud dan tujuannya. Pasti ini khas anak Surakarta atau Jakarta, itu beda-beda di Jakarta ada di sana, kita ada di tembok sana, ada di Jogja, ada di Solo, berbeda. Jadi setiap kasunanan, ini dari dalam Jogja, ini dari dalam Surakarta dan sebagainya. Secara umum gitu. Nah, kayunya pun bukan sembarang. Artinya kayu akasia itu tidak mungkin. Kayu melinjo belakang rumah tidak mungkin. Pemilihan kayunya juga karena ini adalah wesi aji, wesi yang diperlakukan lebih, maka kayunya pun untuk bikin deder sama warongkonya juga khas dan berbeda. Kalau ini kayu namanya kayu timoko. Iya, kayu timur ringan tapi kuat, ulet, alat dan ada corak-coraknya kayak timur. Ada ya jenis lagi kembalu, ada jenis lagi kemuning, ada jenis lagi kayu songgolangit atau kayu sandiki itu. Ada jenis lagi yang unik itu kayu awar-awar. Itu putih awar-awar. Kenapa kok awar-awar? Jenenge kayu awar-awar, tawar-tawar, awar-awar. Kemudian sakabe rubido, sakabe sengkolo, tawar. Serat sekali dengan maksud dan tujuannya adalah orang-orang Jawa, manusia Jawa itu jauh lebih sering menggunakan salepan, bahasa kias dibanding apa adanya. Dan itu saya suka karena orang Jawa menurut saya itu selalu hemat kata dan dia selalu bersikap body limitnya yang dipakai, tidak mengkehendaki ketelanjangan bahasa.
agar maknanya itu tetap lestari dan terjaga. Itulah saya suka. Dan kebetulan kita kan juga orang Jawa. Iya. Semuanya. Alhamdulillah. Coba. Nah, ini yang harus kita lestarikan, kita apa ya? Bukan kita nguri-nguri. Sisi agama, sisi religi ya kita tetap Gusti Allah, Tuhan kita. Jangan lupa sholawat, jangan lupa istighfar. Tapi di sisi kebudayaan ini warisan leluhur kita yang harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau nggak kita? Saya salah satu motivasi saya suka dengan Pinterest itu awal-awal ketika saya melihat anak saya itu, saya tanya, Dek, ini siapa tuh, Dek? Ini sinten, Dek? Oh, ini sopo, Pak? Jarwo. Itu siapa? Itu Ultraman, Pak. Adine Ultraman, dia sebut ini. Adine Superman, dia sebut Superboy. Adine Doraemon, itu siapa namanya? Cewek itu, Doremi, Pak. Dia betul-betul hafal dengan tokoh-tokoh yang ada dalam TV. Terus kemudian saya balik, saya tanya, Dek, Bapak asmane sapa? Dia sebutkan Tri Ayo Laloyo. Mbah Kakung asmane sapa? Mbah masih apa dia? Mbah Buyut asmane sapa, Dek? Sudah mulai tidak tahu. Mbah Cangga sapa, Dek? Wah, lah. Tapi anak saya juga pintar juga. Saya kan belum lahir, Pak. Dia bilang, "Lihat Bapak ngomong, ini loh, Bapak. Simbah itu. Simbahmu ini begini. Mbahmu ini, mbahmu dari Simbah. Bapak Andi Simbah Niki, Mbak Simbah ini, Mbak ini itu namanya itu, makamnya di sana dan sebagainya. Nampaknya bagaimana terusan anak itu nanti untuk mencintai sejarahnya, mencintai negerinya. Jangan-jangan nanti hanya omong kosong. Cintailah negaramu, bila tanah air, loh kebudayaan kita, nah itu loh. Nah kalau hanya sebatas omong saja jangan. Nggak usah. Kalau hanya omong, burung beo pun bisa. Saya pikir begitu. Dan kenyataan kita untuk mencintai negeri, mencintai negara ini, mencintai kebudayaan kita itu tidak selalu harus kita ngomong, enggak, tapi tunjukkan dengan sikap kita. Apalah minimal kalau memang ada keris ini mau tinggalan Mbak Bini sepuh, enggak usah dibuang, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi di tetangga sebelah itu dipotong, dihancurkan. Ini bid'ah, ini bikin orang tidak menyembah Tuhan itu dan lain sebagainya. Orang-orang yang mabuk-mabuk agama itu katakanlah seperti itu. Kalau saya, ya enggak bisa. Dan itu ada hukumnya loh. Kalau kita merusak keris, kita merusak itu, kita kena pasal cagar budaya loh. Oh ini sudah diakui UNESCO hari ini. Itu kalau pendapat saya begitu. Dan baiknya kalau toh memang kita tidak mampu merawatnya, berikan pada ahlinya, sampaikan pada yang mampu agar apa? Agar lestari. Mugi-mugi sedaya kebudayaan itu lestari, saklamiyo. Harapan kita kan begitu, lestari semuanya. Kenapa? Karena ada banyak sekali ajaran di sini, ada banyak sekali kaidah, akhlak maupun katanya Nabi dulu mengutamakan tentang akhlak, tentang akhlak. Justru dengan mempelajari keris ini banyak sekali adab yang harus kita oh ini sepuh ini mengajarkan ini. Buka keris, bawa keris itu pun buka keris nggak boleh Mbak, ini ditarik serap nggak boleh, minimal saat ini dipegang, ditaruh di atas. Kenapa? Bukan menyembah, tapi ini antisipasi. Karena di dalam keris itu ada warangan, ada karena besi-besinya itu berangkat dari besi yang pilihan, bahkan ada besi dari meteor juga. Itu kan radiasi dan lain sebagainya, kita mohon untuk waspada. Jangan-jangan orang-orang yang sensitif ketika buka ini terlalu dekat, ini terhirup dan lain sebagainya, kan malah keracunan. Jadi maksud begini itu bukan menyembah ini, bukan mendewakan ini. Ini begini tuh antisipasi jangan sampai ini langsung ke muka kita, ke sana saja lah. Ya ini dipadal pakai jempol ini. Ini ada tujuannya kan kayak gini nih. Kenapa tidak harus saja rata? Ada ini fungsinya untuk madal. Ya, madal yang ditarik pelan ini. Ya. Oh, yang ditarik tutupnya. Iya. Ini namanya ngelolos. Ini dilolos. Ini nek begini, mohon maaf, ini masukannya pun juga ininya yang berjalan. Kerisnya dia, wilayahnya dia. Nah kalau ini ditarik, seruk jeming mulus.
Beda ya. Kalau ini diangkat, itu diambil mau dilihat, dia mau dilihat, itu ngelolos. Tapi kalau ditarik itu jenenge ngunus. Nek ngunus berarti kudu leh gete, kudu gelut. Oh. Ini berarti senjata ini siap untuk menghabisi musuh. Seret dilolos, diunus. Beda kan? Nah itulah ada tata cara. Jadi ketika kita duduk bersama di mana dulu, monggo diatur nih. Yang diberikan ini bukan monggo ini. Kalau ini pucuknya yang dihadapkan ke sana berarti mengancam jiwanya, kan? Mengancam raganya. Maka dia berhak juga ngunus keris, gitu. Itu ada. Bahkan kalau sebelum memegang keris itu harus wudhu dulu atau dalam keadaan kita? Ya begini, kalau kita itu mengupayakan diri kita itu selalu dalam keadaan suci. Bahkan kita disunahkan untuk daimul wudhu kan. Semakin kita sering dalam kondisi bersih kan semakin bagus saja. Sebenarnya tidak ada hal mutlak yang harus begini dan begitu. Tidak. Cuman ada baiknya kalau kita memegang sesuatu hal, kita mau ngaji, mau sholat saja juga kita harus wudhu kan. Maka ya kita harus mengupayakan daimul wudhu untuk minimal bersih diri dari hadas maupun berupaya untuk hati kita juga tidak punya niat yang macam-macam. Harapan saya begitu. Baik Kang Anjar, Okay. Panjang sekali kalau kita bahas seluruhnya keris. Nggak selesai 1 tahun ini mungkin. Mungkin kalau pesan-pesannya buat para kaum milenial sekarang itu terhadap budaya, termasuk budaya keris ini apa? Mungkin yang bisa jadi pesan-pesannya. Kalau saya jangan pernah berhenti untuk mulung. Dimanapun tempat saya, jadilah pemulung. Memulung kawruh, memulung pengetahuan atau tolabul ilmi. Tetap belajar dan belajar. Mencari. Kita kan hanya mungut. Yang punya ilmu kan yang sana. Kita hanya ilmunya begini, pengetahuan itu begini. Kita hanya bisa untuk mengumpulkan sedikit babar, pilih gejala kenampakan yang ada. Terus yang sifatnya dengan urusan tosan aji. Kalau memang ada, kita sebagai kader muda, pemuda-pemuda, khususnya kita harus bergerak untuk konservasi. Ya minimal kalau konservasinya terlalu jauh ya, kita minimal kalau ada itu kita selamatkan daripada barang itu hancur atau barang itu memang sengaja dihancurkan atau akhirnya kan sejarah itu, kebudayaan itu akan luntur dengan sendirinya, nilai-nilainya akan bergeser. Dan ketika bergesernya nilai-nilai itu ya wallahu a'lam bishawab, kita juga tidak bisa tahu kan kayak apa efeknya yang akan diterima. Misalnya banyak orang sekali yang pegang keris ini, bedanya rawat kali rumat gitu. Ini kembali pada bahasa Jawa. Iya. Bapak rumat sapi, berarti bapak kedah ngariki sapi, makani sapi, ngopeni sapi, Nah, maka kalau rumat setidaknya kita harus bisa rawat. Gitu. Nek wis rumat, oleh kita pungut, kita ambil, kita rumat, kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Ya, itu tentu ada disiplin ilmunya. Ada kawar-kawar tertentu, harusnya begini loh, harusnya begini. Dan kita harus open membuka diri. Jangan cepat-cepat memvonis atau menghakimi sesuatu itu. Ini sesat, ini begini, itu begini. Tidak juga. Di luar sana banyak kok orang yang nggak pakai jubah, nggak pakai sarung, kelihatannya kok orang-orang biasa. Tapi mereka betul-betul sholawatnya nggak putus, sholatnya juga nggak putus dan lain sebagainya. Banyak di luar sana. Maka dari itu jangan terpengaruh kebiari kulit itu seperti itu. Jadi orang kalau dilihat tentunya begini orang ini dan lain sebagainya, setidaknya begini, belum tentu. Kita lihat dari berbagai sisi dulu. Yang utama adalah akhlaknya bagaimana. Itu dulu akhlak, terutama akhlak seperti yang didahului Kanjeng Nabi. Saya kira begitu. Dan lain. Baik, terima kasih Kang Anjar. Mungkin lain waktu kita bisa berkunjung lagi ke sini mengulik yang lain, karena di belakang masih banyak hal ini, termasuk tombak-tombak juga, bukan hanya saja keris yang ada di sini.
mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Boleh, Dan boleh. terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Pak. Mohon maaf dari saya yang seterusnya jika ada salah kata dari saya atau apa yang kurang dari saya. Dan saya sangat terima kasih karena atas ilmu yang diberikan hari ini. Semoga juga dapat mengedukasi teman-teman semua yang melihat tayangan ini nanti. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia dari tim Santri Veteran mengucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian.